Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini aku pengen buat budgeting lagi, tapi untuk ibu rumah tangga yang penghasilannya itu sebesar 2,5 juta, tapi udah punya tanggungan atau cicilan sebesar 300.000 dan bayar kontrakan sebesar 700.000. Catatannya di sini dia belum punya anak, jadi masih berdua aja sama suaminya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim ya, aku bantu, semoga cocok dan semoga nggak mengecewakan mbaknya. Sebelumnya terima kasih kepada Mbak Cikaput karena sudah mau bertanya dan ingin sharing di sini tentang budgetingnya. Semoga video ini membantu untuk Mbak Cikaput. Oke, kita langsung aja ya. Jadi seperti yang ditanyakan oleh Mbak Cikaput tadi, dia ingin membuat budgeting untuk kebutuhan rumah tangga dengan gaji 2,5 juta per bulannya, tapi sudah punya cicilan sebanyak 300.000 dan juga bayar kontrakan sebesar 700.000. Di sini aku pengen bikinkan save and budgetnya, itu porsinya sebanyak 10% untuk ditabung, 50% untuk biaya wajib, dan 40% untuk biaya tambahan. Yang pertama aku tuliskan itu pendapatannya sebesar 2.500.000. Nah, dari 2.500.000 ini yang pertama kali aku keluarkan itu untuk tabungan. Jadi untuk tabungan di sini aku ambil sebanyak 10% dari total pendapatan. Jadi 10% dari total pendapatan itu adalah sebesar 250.000. Oke, kemudian setelah tabungan baru kita bagi ke dalam dua pembiayaan, yaitu biaya wajib dan juga biaya tambahan. Nah, untuk biaya wajib di sini aku budgetkan sebanyak 50% dari pendapatan. Jadi biaya wajib di sini tidak boleh lebih dari 50%. Jika nanti seandainya lebih dari 50%, maka kekurangannya akan diambil dari sisa gaji yang ada. Jadi untuk biaya wajib di sini yang pertama kali aku tuliskan itu untuk membayar kontrakan sebesar 700.000. Ini aku nggak tahu apakah udah termasuk air dan listrik atau belum gitu. Kadang biasanya kan beda-beda ya, setiap kontrakan itu ada yang udah masuk listrik, ada yang udah masuk air aja gitu, ada yang udah masuk dua-duanya. Tapi di sini tetap aku budgetkan sendiri nanti listrik dan airnya. Nah, yang kedua itu untuk bayar cicilan sebesar 300.000. Nah, yang terakhir itu di sini aku budgetkan untuk listrik dan air sebanyak 200.000. Kalau seandainya ternyata biaya kontrakannya itu udah masuk listrik dan udah masuk air, atau udah masuk listrik aja atau udah masuk air aja, nanti sisa dari uang budget listrik dan airnya itu bisa disimpan untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan yang kurang nantinya. Jadi di sini totalnya adalah sebesar 1.200.000. Nah, masih jadi untuk biaya wajib di sini masih aman ya, karena masih di bawah 50%.
Selanjutnya untuk biaya tambahan di sini aku budgetkan 40%. Nah, biasanya itu kan kalau orang-orang setiap bikin budgeting itu pasti 10%, 50% dan 30%. Tapi kalau aku menyesuaikan dengan kebutuhan aja gitu. Kalau misalkan save and budget aku yang aku udah buat kemarin itu kan aku nggak pakai persenan gitu ya. Jadi menyesuaikan aja dengan kebutuhan aku saat itu gitu. Jadi yang pertama aku tuliskan untuk biaya tambahan itu adalah belanja bulanan. Di sini aku budgetkan sebanyak 200.000. Nah, untuk belanja bulanan ini itu seperti kayak beli sabun, sampo, deterjen, sabun cuci piring, dan kebutuhan-kebutuhan bulanan lainnya gitu. Bisa juga kalau misalkan seandainya masih ada sisanya, boleh untuk beli beras kita tambahkan di biaya bulanan aja. Nah, untuk belanja mingguannya itu aku budgetkan sebanyak 600.000. Nah, untuk belanja mingguan ini seperti lauk pauk, sayuran, buah-buahan dan lain-lainnya. Yang jelas untuk belanja mingguan. Semoga aja untuk belanja mingguan dan bulanannya ini cukup ya Mbak gitu. Terus selanjutnya itu ada transport. Transport di sini aku budgetkan juga sebanyak 50.000. Untuk yang keempat itu untuk internet itu sebanyak 50.000 juga. Nah, yang terakhir itu sedekah. Sedekah di sini aku budgetkan sebanyak 25.000 aja. Tapi kalau seandainya nanti ada sisanya, mbaknya mau sedekah lagi nambahin sedekahnya, boleh lebih dari 25.000. Jadi totalnya itu tergantung kita aja ya gitu. Jadi untuk total biaya tambahan itu adalah sebanyak 925.000. Nah, ini juga belum lewat dari 40%-nya ya, masih di bawahnya. Nah, untuk belanja mingguan tadi itu kenapa aku tuliskan mingguan? Supaya lebih hemat aja gitu. Jadi kita ngatur belanjaan kita untuk lauk pauk kita sehari-hari itu lebih terkontrol lagi, lebih hemat juga. Jadi kalau dibagikan 600.000 itu selama 1 bulan itu kan ada 4 minggu. Jadi kalau untuk 4 minggunya, jadi per minggunya itu ada sebesar 150.000 untuk belanja mingguan untuk 1 minggu. Kalau misalkan mbaknya pengen belanja harian, boleh sebanyak satu harinya itu sebanyak 20.000 aja gitu. Jadi tergantung pinter-pinternya kita aja lagi untuk ngaturnya gimana. Aku berharapnya semoga cukup uangnya segitu untuk belanjanya ya Mbak ya. Nah, jadi total keseluruhan biaya yang kita butuhkan untuk 1 bulan itu sebesar 2.350.000. Jadi masih ada sisa 125.000 lagi. Nah, sisanya ini bisa kita gunakan untuk dana darurat atau untuk menambah biaya-biaya yang kurang. Misalnya nanti untuk biaya listriknya kurang, bisa ditambahkan dari dana darurat ini dan sebagainya. Seperti itu ya Mbak ya. Oke, cukup sekian dulu videonya. Semoga bisa membantu dan menginspirasi. Mohon maaf jika banyak kesalahannya dan kekurangannya. Sampai jumpa.